Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, balik lagi di channel Irham Senja. Oke, teman-teman, seperti biasa saya mau melakukan perjalanan ke Ciamis. Habis dari Kuningan. Kemarin di Kuningan ada dapat berapa ya? 3 hari lah. Habis ngurusin ini itu dulu. Dan sekarang jam berapa ya? Jam 11 siang, OTW Ciamis. Sampai Ciamis duhur kali ya, santai. Jadi mungkin kalau trek ini di video-video saya udah banyak ya, dan hampir ya rata-rata trek ini trek menuju Dharma. Cuman kali ini daripada bete, daripada ulang-ulang videonya, saya mau bahas topik yang agak sedikit menarik menurut saya. Bahasanya apa sih? Bahasanya tentang motor ini, teman-teman. Motor Ninja R punya saya, warna orange, tahun 2013. Ini Ninja R ya teman-teman, bukan Ninja SS. Mesinnya sama, cuman beda wajah doang. Apa sih yang mau saya bahas tentang motor ini? Jadi di YouTube, di TikTok banyak yang nanya, "Bang, review Ninjanya, review motornya, konsumsinya berapa dan lain sebagainya." Video itu udah saya coba bikin. Mungkin kalian bisa scroll beberapa video sebelum ini, ada di bawah. Saya udah review singkat tentang motor ini. Tapi nggak apa-apa, saya bakal ulas lagi. Di samping review, ditambah lagi saya mau coba owning experience. Bagaimana sih kesan-kesannya pakai Ninja ini buat touring, buat harian, dan main-main dengan kecepatan. Ini saya waktu itu beli sekitar hampir 2 tahun yang lalu, teman-teman. Waktu itu harganya belum begitu meledak-ledak kayak sekarang ya, di tahun 2023. Spek mesin sporting buat harian. Seharnya masih sehar kode 9 atau B polos, masih bawaan pabrik. Walaupun agak ngeletrek dikit, tapi ini lagi enak, teman-teman. Nggak apa-apa ngeletrek juga, yang penting lancar, normal, hanya sekedar suara aja. Masih bisa ditoleransi, karena kalau udah jalan begini ketutup sama suara knalpot. Kemudian kelistrikannya, dari sananya, dari owner sebelumnya, motor ini sudah pakai CDI BRT, Invio, sisanya standar. Pulsar standar, busi pakai B9S. Kemudian buat busi Ninja ya. Kemudian apa lagi ya? Mesin. Udah sih, kampas kopling masih ori kayaknya, belum saya cek. Tapi selama ini nggak selip. Apa aja sih yang udah saya ubah, atau apa aja yang udah saya perbaiki selama pegang motor ini? Yang pertama, waktu awal dulu beli itu yang langsung saya perbaiki, kabel kopling putus. Karena pas ngambil, kebetulan ini ngambilnya unitnya di Ciamis, di teman-teman Tusruk Rider Ciamis juga. Barangnya bagus, kepake sama saya. Yang namanya minus-minus ya wajar lah, namanya juga motor bekas kan. Yang pertama kali saya ganti itu kabel kopling. Saya langsung ganti, karena waktu ngambil unit itu sisa 2 apa 3 lembar gitu, asal bisa ngangkat doang. Setelah kabel kopling, seal shock breaker yang depan itu kiri kanan bocor, teman-teman. Jadi nikungnya nggak enakan, nggak stabil. Alhasil saya ganti sekalian ribon, nggak ribon sih, cuman saya ganti pernya biar bagus sekalian, baru, murah kok kalau per shock depan Ninja itu. Kemudian olinya saya pakai merek Maxima yang kalau nggak salah berapa WT ya, lupa saya, 20
apa 30. Nanti saya kasih keterangan aja di sini ya teman-teman. Coba lagi, nikungnya masih gak enak. Ternyata unit track belakang, shockbreaker belakang itu unit tracknya udah oblak. Makanya pas di jalan agak-agak bumpy dia nggak stabil. Jadi si unit tracknya saya ganti pakai parts ori beserta lahar bambunya segala macem. Itu kurang lebih berapa ya, 400.000 apa 500.000 ya, dengan ongkos jasa dan lain-lain mungkin sekitar 600.000 habis. Udah pasti jelas saya bongkar mesin, bongkar atasnya ya, seher, blok seher, head, radiator, oli-oli saya kuras, oli mesin, oli samping kuras, blok seher saya bersihin, super keep saya bersihin, seal-sealnya ganti semua, o-ring-o-ringnya ganti semua dengan pakai yang ori, per stud kopling baru. Pokoknya hanya dibersihin aja waktu itu. Setting lagi, main jet pilot jet yang disesuaikan. Cuman kalau nanya main jet pilot jet, jujur saya nggak tahu teman-teman main jet pilot jet motor ini berapa. Soalnya karena keterbatasan di Kuningan itu nyetingnya nggak pakai nomor. Jadi si main jet pilot jetnya dirojok gitu ya, dilubangin kayak alat bor kecil gitu, dilubangin, digedein. Ini mau kemana nih? Digedein kayak gitu. Jadi ini settingannya udah pas. Udah 1 tahun saya nggak ngoprek-ngoprek ini motor. Jujur mesin nggak dibongkar, hanya ngisi bensin, oli samping, ngisi bensin, oli samping gitu doang. Oli mesin juga baru kemarin, tepat 1 tahun baru diganti. Setelah mesin, sektor mesin udah bersih, nggak ada yang diganti, hanya seal-seal dan o-ring-o-ringnya doang. Masih di sektor kaki-kaki kurang enak teman-teman. Jadi mesin udah jengat-jengat, mesin udah enak. Oh iya, knalpot ganti waktu itu. Knalpot ganti pakai perut Cobra, perut GJR, silinsernya Hitech, ukuran 40,5 kalau nggak salah. Itu enak atasnya, cuman tenaga bawahnya agak loyo sih dibanding knalpot standar atau knalpot bobokan ya teman-teman. Karena dari owner sebelumnya itu menggunakan velg 17, udah 17 depan belakang. Kalau yang originalnya Ninja R itu, yang depan itu ukuran 17, yang belakang 18. Nah, sama owner sebelumnya diganti pakai punya RR, yaitu udah ring 17 semua depan belakang. Aduh, kayak gitu. Tapi PNP kok itu tinggal ganti bracket cakram doang. Saya ganti, tadinya niatnya mau diganti cuman bannya doang, karena ban sebelumnya itu yang depan FDR MP76, yang belakangnya FDR Blaze. Sebenarnya itu ban enak, waktu itu udah kadaluarsa, udah lebih dari 5 tahun teman-teman, makanya bannya licin. Alhasil karena BM sekalian ganti aja sama pelek-peleknya biar tampilannya agak seger aja, agak beda. Kemudian saya carilah si pelek itu, cari apa ya, mau pelek CB udah banyak yang pakai, mau pelek Hiroshi, saya kurang srek aja, karena saya orangnya agak jorok teman-teman. Kalau ada polisi tidur atau lubang main hajar aja gitu. Jadi saya prefer cari velg ori deh. Alhasil saya dapat velg Minerva yang kayak CBR old itu loh. Velgnya itu saya dapat dengan harga yang ya lumayan menarik lah, lumayan bagus harganya, lumayan oke. Tapi nggak dapat apa-apa, cuma dapat piringan cakram depan doang. Bos-bosan dalam nggak ada, bearing nggak ada, napgear nggak ada. Pasangin aja, PNP-in, bubat-bubut sana sini, sesuaiin. Terus karena si pelek itu mirip pelek Honda teman-teman, speknya mirip pelek Honda, jadi nggak sulit nyari partnya. Alhasil saya dapat ide, saya pakai Plendes depan itu buat cakram pakai Plendes Tiger lama yang baut 5, kemudian pakai
piringan cakram yang ukuran 30 punya dari KTC. Itu punyanya Tiger juga, atau Mega Pro atau CB150 itu sama ya teman-teman. Jadinya nggak terlalu ribet, PNP cuman ganjel-ganjel ring satu doang. Tuh nanggung gini Belakang saya custom juga, pakai bearing dan bos-bosan yang khusus, pakai napgear dari Yamaha ya teman-teman. Bisa dari Yamaha Post One, Jupiter, Ereking itu sama. Tapi bos-bosannya saya pakai Ereking karena Ereking itu asnya as 15. Singkat cerita beres lah. Dibalut pakai ban Pirelli Diablo Rosso Corsa 2, yang mana menurut saya ini ban enak banget teman-teman. Asli enak, mau panas, mau dingin, mau basah, apalagi kering gini kan, panas, lengket teman-teman, asli. Tapi ya tetap waspada ya, jangan sampai kalian salah cara nikung, salah cara masuk tikungan, atau kalian nginjek solar atau pasir. Itu yakin saya 100%, mau ban sebagus apapun, kalau injek pasir atau injek solar udah pasti ngesot teman-teman. Sebagus-bagusnya ban, kalian bawanya harus tetap hati-hati ya teman-teman. Cuman minusnya kalau ban ini boros. Asli, waktu itu awal-awal punya motor ini, ya wajar lah ya, namanya juga awal punya motor, pengennya dipakai terus. Itu 6 bulan habis teman-teman. Ke Jogja, ke Dieng, Bandung berapa kali, Sunmori-nya tiap minggu, itu 6 bulan habis. Ganti lagi sokmang, ganti lagi, beli lagi. Ya begitu konsekuensinya. Kalau ban enak, lengket, komponnya lembut atau komponnya empuk, biasanya rata-rata lebih cepat habis. Kalau kalian untuk pakainya sehari-hari, enggak begitu terlalu ekstrim nikung-nikung atau nggak begitu agresif bawanya, ya pakai ban-ban biasa aja dengan kompon-kompon yang medium. Udah kaki-kaki enak. Oh ya, sempat saya pakai shockbreaker VND yang belakang, cuman menurut saya itu terlalu keras teman-teman, saya gak nyaman. Alhasil saya jual lagi shock VND itu, balik lagi ke shock standar yang belakang, dan ternyata masih enak teman-teman. Shock standarnya ini masih diem, masih stabil. Terus setelah mesin enak, setelah kaki-kaki enak, unit track udah diganti, ban baru, pakai shock kumpon, piringan gede. Setelah itu semua beres, yang namanya berkendara itu ada aja yang kurang teman-teman. Yang mana yang kurangnya itu soal pengereman. Motor udah kenceng, nikung udah enak, ngeremnya belet. Ngeremnya belet asli teman-teman. Menurut saya ya, Ninja R itu rem depannya itu belet asli. Kalau yang originalnya ya cukup lah untuk ngerem. Cuman kalau dikasih hard braking itu glosor asli. Glosor malah lebih pakem yang belakang, saya juga gak ngerti. Entah kenapa lebih pakem yang belakang, jadi ngeri teman-teman. Dimana yang depan glosor, yang belakang ngunci kan, aduh, resiko kecelakaannya tinggi kalau kayak gitu. Alhasil saya cari sana sini referensi, lihat review dan lain sebagainya. Akhirnya saya ganti dulu master rem. Ganti dulu master rem pakai RCB S1 yang 14 mili. Kemudian selangnya yang biasa aja, yang TDR karbon. Dan si minyak remnya pakai merek Prestone yang DOT4 yang clear ya teman-teman, yang bening, nggak berwarna. Kan ada yang warna merah, ada yang warna hijau gitu kan. Saya lebih seneng yang clear aja, biar bersih aja, clean kelihatannya. Nah itu lama teman-teman, masih pakai kaliper yang standar
Enak sih, masih enak, lebih pakem menurut saya daripada pakai master rem originalnya Ninja ya. Cuman tetap kurang gigit teman-teman, kurang gigit. Saya cari-cari lagi review sana sini, cari referensi, akhirnya untuk paket hemat paket hemat dan fungsinya sama, saya beli merek KTC yang 4 piston beserta bracketnya teman-teman untuk ukuran Ninja R 320. Pasang lah sama saya kan, pasang, aduh pasir, pasang pakai atasnya ininya RCB S1 ukuran 14. Nah ini lebih enak teman-teman, jujur lebih pakem karena 4 piston kan, walaupun efeknya karena masternya 14 mili jadi ini agak dalam deh, agak dalam segini nggak ngerem nih. Tapi kalau udah tuh udah di segini ditekan dikit ngeremnya pakem banget teman-teman. Jadi untuk pengereman yang bagus, kalian itu bisa ngerem bisa lebih jauh teman-teman. Artinya ketika kalian mau masuk tikungan atau ketika kalian mau berhenti, kalau yang saya alamin kalau pakai master rem standar itu, misalkan ngeremnya di sana, kalian ngerem tuh udah dari sini. Tapi kalau remnya udah pede, udah pakem, kalian bisa ngerem agak sana dikit teman-teman. Jadi ketika yang lain udah ngerem di sini, kita ngerem di sana, jadi bisa lebih cepat masuk tikungannya gitu. Menurut saya sih itu bukan berarti untuk teori balap ya, tapi ya lebih enak aja gitu. Buka tutup gasnya, ngatur ritme motornya lebih enak. Bukan berarti untuk balap-balapan, tapi ya menurut saya mungkin teknik balap juga seperti itu, mungkin ya, mungkin karena saya bukan pembalap gitu. Cuman ini teori sotoinya saya aja. Karena remnya udah pede, karena remnya, aduh, astagfirullahaladzim. Ih, gak lihat-lihat, gak pakai lampu sen, sebel. Padahal lagi nyantai ini. Ya Allah, gimana kalau lagi kenceng ya. Jadi kita teman-teman harus tetap waspada ya. Walaupun kebagi dua, konsentrasinya tetap harus fokus ke depan, jangan sampai terlena. Takutnya ada hal-hal yang barusan kayak tadi tuh. Ih, ngaco banget sih bapak. Oke, balik lagi ke bahasan motor ini. Setelah pengereman dirasa cukup, alhamdulillah tinggal maintain doang teman-teman. Maintain doang ya, biasa lahar-lahar bubuk, oblak, ganti oli mesin, terus ya kayak sekarang nih baru ketahuan kemarin, baru ngeh kabel takometer putus. Ya, itu wajar lah, wajar pemakaian. Oh iya, saya selalu ritual teman-teman, ketika dapat unit baru untuk saya pakai, saya selalu ganti perolian. Mau itu oli shock breaker, mau itu oli samping, oli mesin, oli CVT kalau di Matic, minyak rem gitu, saya pasti ganti. Walaupun nggak ganti master rem, nggak ganti selang, saya pasti kuras minyak rem. Karena titik didih minyak rem itu semakin lama dipakai semakin turun teman-teman, jadi performanya akan semakin berkurang kalau menurut saya ya. Dan kalau terutama motor-motor begini teman-teman yang tangkinya di luar, saya selalu pasti kuras tangki dulu teman-teman. Takutnya ada kerak, takutnya ada karat atau air, saya pasti selalu kuras, diamin dulu sehari biar dia airnya nguap atau bensin-bensin sisa yang kotornya bisa kebuang. Saya pasti kuras tangki gitu. Jadi kalian juga bisa
ikutin cara-cara saya itu tadi ya teman-teman. Apalagi yang harus dibahas ya, mungkin perawatan-perawatan lain lah tambahannya, kayak poles-poles, ganti-ganti part body yang kusam, atau restore. Kalian bisa pakai gunain, kalau untuk bodi kasar ya, bisa gunain obat-obat yang apa ya namanya, penghitam gitu. Kalau body glossing ini kalian bisa salon atau bisa wax polish ke tempat detailing. Kalau saya sih moles sendiri ya teman-teman, moles sendiri. Kebetulan di rumah ada obatnya, di rumah ada mesin polesnya, jadi sambil mencari kegiatan lah, ngisi waktu luang. Yo, ini nih kopling, karena si batang handle-nya kalau yang original Ninja itu kurang enak, makanya saya ganti pakai RCB yang model E2 teman-teman. Ini lumayan enak genggamnya gitu, si batangnya enak karena dia bulat permukaannya kan, jadi ngefit banget sama jari kita pas kita nekuk, nggak sakit gitu, nyaman jadinya. Itu doang, sisanya sih ya estetika, paling apa, pakai behel NSR SP, terus coak-coak spakbor kolong biar ala-ala musimnya zaman sekarang kan. Terus buat kenyamanan juga saya pakai Underbone B Pro. Terus apa ya, oh iya, penyakitnya Ninja, gak tahu ya kalau Ninja yang lain ya. Sepengalaman saya, Ninja 2 tak itu seling selek di kunci kontak teman-teman. Kayak punya saya ini, kenapa saya kasih gantungan begini, saya cantelin ke kabel gas, karena ini posisi on. Ntar nunggu belok dulu beres biar nggak kagok. Nah ini sebenarnya itu bisa dicabut teman-teman tuh. Ini kekurangan Ninja 2 tak ya, mau Ninja R, Ninja SS atau Ninja RR. Yang teman-teman saya juga pada begini, pada selek. Sempat waktu itu pernah jatuh, nggak saya cantolin, untungnya ketemu. Jadi setelah pengalaman itu, daripada saya beli mahal kan satu set, karena harus sama bodi samping juga sama tangki, mahal. Jadi saya kasih solusi aja gini nih, kasih cantelin biar nggak lari, biar nggak lepas kayak gitu ya. Pajak paling gitu kan, salah satu perawatan yang harus kita perhatikan itu pajak. Kebetulan ini kemarin udah saya isi pajak beserta STNK dan plat nomornya baru, jadi putih si plat nomornya. Plat nomor zaman sekarang jadi putih. Oh iya, saya pakai borgol. Borgol itu apa ya, stabilizer yang shock depan itu. Si borgol itu CNC bahannya. Terus hand grip buat kenyamanan pakai RCB, hand grip yang kayak gini nih, pakai RCB. Terus yang dalemannya apalagi ya, pokoknya karburator standar, filter masih masang, filter karbu masih kepasang, cuman busanya dilepas. Oh iya, kabel bodi baru. Sempet waktu itu saya harus godek-godek ini nih, kabel bodi yang di sini. Itu perjalanan dari Banjar sampai Kuningan teman-teman. Saya harus toelan terus gitu di apa ya, di kepruk-kepruk gitulah pokoknya. Setelah dicari-cari pusing kan, namanya kabel, udahlah pusing, saya ganti kabel bodi aja yang baru. Alhamdulillah aman, kelistrikan nggak diapa-apain, masih kayak originalnya, nggak didesain lampunya, kunci kontak segala macam masih aman, nggak error-error, saklar-saklar masih berfungsi dengan baik kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah dapat motor yang enak teman-teman.
Dan untuk knalpot yang sekarang saya pakai bobokan, teman-teman. Gak tahu bobokan mana. Itu juga saya dikasih ya, teman-teman. Pakai aja katanya. Nah, si bobokan ini lebih enak menurut saya dibanding knalpot racing. Ini balik lagi ke selera masing-masing ya, karena tipikal cara bawa orang beda-beda, teman-teman. Kalau untuk saya pribadi, saya lebih senang bobokan atau knalpot racing yang perutnya kecil. Karena apa? Untuk jalan segini, kecepatan segini, saya bisa maintain di RPM kurang dari 5000, teman-teman. Jadi nggak harus gantung terus RPM di RPM tinggi. RPM rendah itu torsinya dapat, bawahnya dapat istilahnya. Kalau pakai knalpot racing yang saya alami, itu harus gantung RPM terus. Jadi kalau untuk perjalanan jauh atau perjalanan yang kayak gini itu capek, teman-teman. Harus gantung terus RPM di RPM atas. Memang larinya kenceng, RPM bisa 13.000 nyampe. Kalau pakai bobokan paling 10.000 udah nahan. Kalau pakai bobokan yang ini ya. Tapi ya selambat-lambatnya ninja, segimana sih, teman-teman? Saya juga udah ngeri kalau RPM udah 10.000 itu di gigi 6 ya udah cukup lah menurut saya gitu. Toh trek yang saya lalui juga nggak banyak lurusannya juga, teman-teman. Banyaknya konturnya begini, belok-belok, naik turun, daerah pegunungan. Jadi jarang yang dapat kayak pantura gitu loh, jarang banget. Jadi sesuaiin lagi dengan kebutuhan motor kalian, balik lagi ke situ ya, teman-teman. Iya, untuk gear set saya pakai 1442, rantainya pakai 428, merek Extreme. Coba kita agak nakal dikit. RPM-nya agak kelihatan, pelan-pelan. Oke, siap. Ngeri, salah masuk. Dah cukup aja, karena udah siang juga, udah rame, ngeri ya. Kurang lebih begitu, teman-teman, curhatan soal owning experience Ninja Air 2013 warna orange punya saya, yang sudah saya pakai udah hampir 2 tahun. Kurang lebih begitu aja. Wow, Budiman. Kurang lebih segitu aja video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe untuk notifikasi video-video saya terbaru lainnya. Oke? Akhir kata, saya undur diri dari Panawangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.